Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa safiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun takhdadil rahman azza wa jalla yauma la dilla illa dilluh. Kila man hum ya Rasulullah, qala man faraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man asara salata alayya. Sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyan wasyakin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berkat sudah hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dengan channel Selamatkan Diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ada yang menghidupkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia Hayyun, yang maha hidup, Qayyum, yang maha mandiri, Muhyi, yang menghidupkan, Mumit, dan yang akan mematikan semua makhluknya. Oleh karena itu, mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan. Dengan apa? Mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan jabatan kita, mungkin dengan harta kita, untuk menolong, berbagi atas karunia Allah Subhanahu diberikan kepada kita. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hidup ini memang ujian dan cobaan cuma dua: menyenangkan. Kalau menyenangkan, membahagiakan, menguntungkan, ya kita bersyukur. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya kita sabar. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus saling menolong, saling membantu, saling memperkuat. Jangan sampai kita dipecah belah oleh bangsa lain. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, suatu hari nanti, hari kiamat, hari pembalasan, semua perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban. Panjang, siapa yang berbuat dolim, panjang urusannya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita sebagai agama Islam mempunyai ajaran bahwasanya kita harus menolong orang yang dizalimi, kita harus menolong orang yang dolim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti dari kemudian pembalasan nanti ada 3 golongan yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, di mana saat itu nanti tidak ada dillah, yaitu tidak ada yang namanya naungan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diberikan kepada 3 golongan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nanti ada 3 di bawah, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang, azwat yauma la dilla illa dilluh. Tidak ada nanti yang mendapatkan. Kemudian dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, man faraja an makrubin min ummati, barang siapa yang memberikan pertolongan, meringankan kesulitan dari umatku. Itu yang pertama. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya jabatan, tolong itu yang miskin, tolong itu yang tidak mendapatkan keadilan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mumpung punya jabatan, mumpung punya harta, mumpung punya ilmu, tolong saudara bukan Allah Subhanahu wa taala, ringankan kesulitan, bukan sebaliknya, bukan malah memiskinkan, bukan malah menyakiti saudara bukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, naungan Allah akan diberikan orang-orang yang berikan, meringankan umat baginda Rasul waktu di dunianya. Semoga kita termasuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ahya sunnati, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Orang yang menghidupkan sunnah, solat sunnah rawatibnya, solat malamnya, qiyamul lail, tasbih, taubat, solat duhanya silakan, puasa sunnah silakan, sedekah silakan. Siapa yang mendudukan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita fastabiqul khair. Dengan apa kita? Istiqomah. Yang pertama, yang wajib kita jaga rapat, yang sunnah kita hidupkan, istiqomah.
Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa man aksara salata alaiya, dan barang siapa yang perbanyak bersolawat. Saudaraku, mau berapa puluh, mau berapa ratus, mau berapa ribu, yang penting istiqomah bersolawat. Siapa yang bersolawat pada Rasulullah bagi tanda suatu cinta, menyebarkan kedamaian, menyebarkan keselamatan. Saudaraku bukan Allah Subhanahu. Tiga inilah yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kemudian, hari pembalasan, di mana nanti orang-orang sangat butuh, yaitu naungan pertolongan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan lain lagi, man shalla alayya fi kitab lam tazal al malaika yastaghfiru lahu ma damasmi fi dalikal kitab. Barang siapa yang bersolat kepadaku yang ditulis dalam suatu kitab, hadirinkan Allah Subhanahu wa taala, maka tak hentinya malaikat akan minta ampunkan kepadanya sepanjang nama baginda Rasul itu tertulis dalam suatu kitab tersebut. Bapak-bapak, iman Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang perlu kita istiqomahkan, yaitu yang pertama, menolong, bukan menindas. Saudaraku, dengan jabatan tolonglah, dengan harta tolonglah, dengan ilmu tolonglah orang-orang yang dizalimi dan orang-orang yang berbuat zalim. Kita berbagi tugas. Kemudian hendak Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah. Kemudian apalagi kita hendak Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Semoga kita tergolong umat baginda Rasulullah SAW yang pertama yang suka membantu meringankan kesulitan saudaranya. Yang kedua, kita juga menghidupkan sunnah. Dan yang ketiga, kita banyak bersolawat. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.